لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Teman-teman, saudara seiman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam yang dapat kita rasakan sampai saat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kesehatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman Islam, sehingga kita masih tetap menjalankan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah yang dimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat muslim untuk beribadah kepadanya dengan penuh rasa ikhlas, dengan penuh rasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang telah menyebarkan, membawa agama Islam sehingga kita dapat rasakan Islam yang mubarak, Islam yang penuh berkah, Islam yang indah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat naungannya. Teman-teman, saudara seiman, baik, perkenalkan, nama saya Abid Muflasin. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Al-Ghuraba Jakarta, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang tata cara wudhu. Di antara banyak kewajiban yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lunaskan menjadi kesempurnaan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena asal ciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara seiman, baik, di sini kita langsung saja masuk dalam pembahasan tata cara wudhu yang baik dan benar. Di mana kita ketahui bahwa wudhu ini merupakan salah satu kewajiban kita ketika kita mau melaksanakan sholat. Karena dengan wudhu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita perlu ketahui bahwa bagaimana tata cara wudhu yang benar. Apakah wudhu kita sudah diterima? Apakah wudhu kita sudah sempurna? Karena dengan wudhu yang sempurna, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berwudhu itu tidak sempurna, masih ada yang salah, maka otomatis sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara seiman, di sini kita sama-sama akan membahas sedikit tata cara wudhu yang baik dan benar. Baik, yang pertama kita ketahui bahwa sebelum kita wudhu kita melafazkan niat. Bagaimana niatnya? Ya, niatnya sebagai berikut: nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asgharil fardhu lillahi ta'ala. Jika kita sudah niat, maka selanjutnya awalan kita wudhu yakni membasuh tangan, dengan membaca basmalah. Ketika kita membasuh tangan, kita tidak boleh asal-asalan. Akan tetapi tangan ini, telapak tangan itu kita gosok, semuanya harus terkena air. Karena ketika mungkin di sela-sela jari kita tidak terkena air, maka otomatis wudhu kita tidak sah. Maka bagi teman-teman sekalian yang kukunya mungkin panjang dikit gitu ya, apalagi panjang
Nah, itu harus dipotong. Karena kenapa? Karena ketika kuku kita panjang, ya, air itu tidak sampai ke dalamnya, maka otomatis wudhu kita tidak sah. Ya, maka kita berwudhu itu harus sempurna, harus semua basah. Kemudian yang berikutnya, kita langsung kumur-kumur, ya, masukkan air dalam mulut, kita kumur-kumur. Kenapa? Karena untuk membersihkan, ya, sesuatu kotoran mungkin, ya, bekas makan kita, maka kita kumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian kita membasuh hidung. Setelah kita membasuh hidung, boleh 3 kali, itu menjadi sunnah. Kemudian kita masuk kepada bagian yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6, kita membasuh muka. Bagaimana kita membasuh muka? Kebanyakan di sini kita harus memperhatikan, banyak orang-orang yang ketika membasuh muka itu hanya sekedar membasahi, ya, sekedar menyiram atau membasahi saja, tidak mengusap, sehingga ada bagian-bagian yang tidak terkena air. Maka di sini sangat perlu kita perhatikan. Ya. Kita ketika kita berwudu, ya, membasuh muka, ya, caranya kita mengambil air, ya, tidak perlu banyak-banyak, ya, sampai disiram, enggak, tapi kita membasuh muka dari atas kepala sampai bawah. Jadi jangan hanya sekedar bagian muka aja, ya, hanya sekedar mata, hidung atau mulut, tapi seluruh bagian muka harus kita basahi. Karena apa? Karena ketika bagian muka kita tidak terkena air, maka otomatis wudhu kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya ketika kita telah selesai membasuh muka, kita langsung mengambil air dari ujung jari sampai ke siku. Artinya kita membasuh kedua tangan kita sampai ke siku-siku. Nah, di sini banyak sekali, ya, kita perhatikan, apalagi orang-orang yang belum mengerti, ya, belum mengetahui tata cara wudhu yang baik dan benar, maka mereka hanya sekedar membasahi tangan mereka aja. Nah, itu sangat perlu diperhatikan, karena kebanyakan ketika kita hanya melaksanakan atau kita membasuh tangan hanya sekedar menyiram, maka otomatis siku kita itu tidak basah. Nah, di situ menjadi tidak sah wudhu kita. Maka bagaimana caranya? Ya, kita dari awal kita membasuhi tangan kita, jari-jari kita gosok sampai ke siku. Maka siku kita bagian belakang ini harus basah. Ya, kemudian juga bagian kiri sebanyak 3 kali. Kemudian setelah kita membasuh kedua tangan kita sampai ke siku, setelah semuanya sempurna, maka selanjutnya cukup kita membasahi tangan, ya, tidak perlu kita ambil banyak air, cukup membasahi tangan untuk membasuh kepala. Gimana caranya? Mulai dari bagian depan sampai ke bagian belakang, bagian depan kepala sampai ke bagian belakang kita usap. Jadi ketika kita membasuh kepala kita, ya, dari depan sampai ke belakang, maka menurut mazhab Imam Syafi'i membolehkan bagian dari kepala artinya sebagian dari kepala, tidak perlu dari depan keseluruhan sampai belakang. Akan tapi menurut Imam Syafi'i diperbolehkan untuk sebagian kepala yang sama kita hanya masuk bagian depan saja, itu diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan famsahu biru'usikum, tafsiran famsahu biru'usikum, ya, biru'usikum, apakah kepala keseluruhan atau sebagian saja? Maka di sini dua-duanya diperbolehkan, baik kita membasuh kepala keseluruhan dari depan sampai ke belakang atau hanya sebagian kepala saja, itu diperbolehkan. Kemudian setelah kita membasuh kepala, ya, cukup kita membasahi jari kita, tidak perlu membasahi tangan semuanya, cukup jari kita dibasahi kembali, kemudian usap telinga kita dengan sabun. Terkadang masih banyak sering kita lihat orang-orang tuh hanya sekedar siram doang telinga kita, itu salah, itu tidak benar. Akan tetapi bagaimana caranya? Kita basahi jari kita usapkan ke telinga kita, yang kita basahi dalamnya, belakangnya. Maka di sini jika kita membasahi dengan sempurna semuanya basah,
sudah masuk dengan sempurna. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yakni kaki kita yang perlu kita perhatikan. Tidak hanya kita membasahi atau menyiram kaki kita, tapi harus digosok juga ya. Jangan hanya menyiram-nyiramnya dari keran lalu ke bawah, hanya tersiram oleh air kaki kita, tidak boleh. Akan tetapi kita harus menggosoknya lagi, kita harus menyiram jari kita dari kaki kita, sehingga sela-sela jari kita itu basah semuanya, baik kukunya sampai ke mata kaki. Jadi kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mengancam celaka bagi orang-orang yang tidak menjaga wudhunya sampai ke belakang mata kaki. Setelah kita membasuhi kedua kaki kita dari ujung jari sampai ke belakang mata kaki, jangan lupa kita basuhi sela-sela jari kita sehingga semuanya terkena air. Karena apabila ada sedikit bagian yang tidak terkena air, maka otomatis wudhu kita tidak sah. Nah, ketika kita telah membasuh kaki, maka jangan lupa kita tutup dengan membaca doa. Bagaimana doanya? Sebagai berikut: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Setelah kita membaca doa, semuanya berjalan dengan tertib dari awal sampai akhir dengan wudhu yang sempurna, maka tidak hanya dosa-dosa kita gugur dari wudhu tersebut, akan tetapi kita mendapatkan pahala dari wudhu yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ketika kita wudhu dengan sempurna, maka insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan tata cara wudhu. Mohon maaf atas segala kekurangan, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.